dengan perilaku-perilaku yang penuh menunjukkan ketakwaan kita, berkata-kata yang penuh dengan menunjukkan ketakwaan kita, berbuat penuh dengan wujud ketakwaan kita. Kalau sudah demikian, janji Allah di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan, adalah sebagian daripada iman. Berarti kalau kita bisa menjaga kebersihan, kita menjaga separuh dari iman kita. Pertanyaannya kenapa? Karena orang yang tidak menjaga kebersihan, di mana-mana kotoran ada di mana-mana, maka akan menjadikan berkembang biaknya bibit-bibit penyakit. Kalau sudah berkembang biaknya bibit-bibit penyakit, maka penghuni tempat yang kotor itu akan rentan, rawan kena penyakit itu. Kalau sudah sakit, maka dia tidak bisa apa-apa. Jangankan sholat, mandi aja gergesi, malas, dan tidak bisa apa-apa. Ketika tidak bisa ibadah, itulah berarti separuh dari iman kita sudah hilang. Karena itu tetap jaga kebersihan, karena menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Gandengannya iman adalah takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu an nawahihi. Melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Maka kuliah sore pada hari ini kita akan membahas tentang takwa, tentang pentingnya takwa, tentang peranan takwa itu. Karena apa? Yang kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini adalah membawa takwa itu. Karena itulah Allah memanggil buat orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi orang itu tidak hanya butuh iman, karena iman itu hanya sekedar percaya. Iman itu hanya sekedar yakin. Untuk mewujudkan iman itu adalah takwa. Walaupun secara istilah apa itu iman? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hati kita, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita yakinkan di hati kita. Wa iqraru bil lisan, diungkapkan dengan lisan dengan apa? Membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa arkanu bil amal, dan diwujudkan dalam amal, itu iman. Tapi iman itu belum cukup jikalau tidak didasarkan, dilanjutkan dengan takwa. Imtisalu awamirillah, selalu berkeinginan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Dan Allah itu memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu sebenar-benarnya takwa? Ya dengan kesungguhan. Ibarat orang mencangkul, nyangkulnya juga nyangkul sungguhan. Ibarat orang makan, makannya pun sungguhan, bukan pura-pura makan. Ibarat orang tidur, tidurnya pun sungguhan, bukan pura-pura tidur. Orang ikhlas pun harus benar-benar ikhlas, bukan pura-pura ikhlas. Di depan kelihatan ikhlas, tapi di belakang tidak ikhlas. Maka itulah yang kemudian bagaimana supaya kita ini bisa bertakwa sesuai dengan kemampuan kita, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Maka di dalam ayat yang lain, Al-Quran surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kadar kesanggupan kita.
kalian. Berarti keinginan untuk berbuat baik itu penting. Sekali lagi, keinginan untuk berbuat baik itu penting. Contoh tadi, lomba kebersihan mulai kapan Pak Wildan? Saudara-saudara kita udah disiapkan sejak kemarin ya. Makanya kelas 4A itu kamar mandinya 2 kamar bersih betul itu. Pertahankan ya, yang kelas 4 angkat tangan. Pertahankan ya, pertahankan. Nanti kalau ada lomba lagi yang saya kasih hadiah juara 1 dan 2 dan 3. Ini hanya juara 1 saja untuk memberikan motivasi kelas yang lain untuk menjaga kebersihan itu. Kamar mandinya pun begitu. Syarat untuk apa? Untuk tetap bersih berarti buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Dan memenuhi kepatuhan itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu berarti dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya. Kalau ala kadarnya tidak dapat apa-apa. Maka inilah yang kemudian di antara tanda ketakwaan itu bukan hanya sekedar dalam hati, tapi diwujudkan dalam ucapan. Makanya Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, ngomong sira kabeh, berkatalah kalian semua, qaulan, dengan ucapan sadidan yang benar. Apa artinya? Ngomong sing bener, ngomong sing jujur, ngomong sak ngomong kudu bener. Tanda benar itu adalah jujur, ngomong apa adanya. Karena apa yang diucapkan itu sebetulnya ibarat teko. Tahu teko? Tahu teko? Teko itu apa? Tempat air minum. Maka sesungguhnya di teko itu ada moncongnya ya, ada mulutnya teko ya. Kira-kira yang keluar dari teko itu apa yang keluar? Apa yang ada di dalam teko kan? Kalau isinya teko kopi, keluarnya apa? Kalau isinya teko itu susu, keluarnya susu. Kalau di teko itu air teh, keluarnya. Begitu pula kalau di dalam teko itu air comberan, maka yang keluar adalah. Maka inilah yang sesungguhnya bahwa ucapan itu adalah cermin dari apa yang ada di dalam diri orang itu. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan baik, berkatalah dengan benar. Bila perlu tidak berkata apapun jikalau tidak bisa berkata yang baik. Makanya di dalam hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik. Jikalau tidak bisa berkata baik, auliyasmut, lebih baik diam. Karena apa? Daripada menyakiti hati orang lain. Karena tajamnya lidah itu lebih tajam daripada pedang, lebih dahsyat daripada bom atom. Bom atom paling blur, hanya yang kena bom itu. Tapi kalau sudah mulut berbisa, maka yang teracuni dengan mulut berbisa itu semakin banyak. Karena itulah dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mudah-mudahan kita ini senantiasa dipimpin oleh Allah dengan perilaku-perilaku yang penuh menunjukkan ketakwaan kita, berkata-kata yang penuh dengan menunjukkan ketakwaan kita, berbuat penuh dengan wujud ketakwaan kita. Kalau sudah demikian, janji Allah di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizkinya dari jalan yang dia tidak menyangka-nyangka. Dari rizki, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wujud dari apa? Dari ketakwaan kita kepada Allah. Maka dengan sedikit ini, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah tunjukkan. Dan di waktu asar ini, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul, maka mari kita doakan ya. Buat bunda, pegawai balai ini, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, bayangkan wajah anak-anak yang ada di rumah, istri atau suaminya yang ada di rumah, keturunan kita yang ada di rumah. Kita doakan yang sakit dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang PPL, kita doakan semuanya hasil maqasidana wa maqasidahum. Mudah-mudahan berhasil apa yang menjadi tujuan kita semua dan tujuan mereka semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan, sukses lahir batin, sukses jasmani rohani. Al-Fatihah. Ya Allah, di saat malaikatmu, malaikat siang dan malaikat malam berkumpul ini ya Allah, di saat malaikat-malaikatmu ada di samping kami ya Allah, maka apapun yang menjadi problem hidup kami, apapun yang menjadi problem hidup klien kami, apapun yang menjadi problem hidup pendamping hidup kami, apapun yang menjadi problem hidup anak turun kami, apapun yang menjadi problem hidup buat teman-teman kami yang sakit, berilah kesembuhan. Yang punya hutang, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang sekolah, kuliah, mondok, maka berilah kesuksesan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang saatnya menikah ya Allah, temukanlah jodohnya yang sekufu, yang mampu merajut keluarganya, yang sakinah mawaddah warahmah. Yang punya tujuan apapun ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Yang saat ini Engkau uji ya Allah, jangan Engkau beri beban pada kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'a'ana, istajib anna du'a'ana. Dan anugerahkanlah kami semua ya Allah, istri yang menenteramkan hati kami, anak turun yang menenteramkan hati kami, dan bimbinglah kami untuk tetap berada di dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.